Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Ernawati Lutgardis Pivel, NIM 21120282. Jadi pada video kali ini, saya ingin menjelaskan dua materi mengenai pemrograman paralel dengan OpenMP dan MP. Untuk materi yang pertama itu komputasi paralel dan batasannya. Matriks untuk mengukur efisiensi komputasi paralel. Untuk mengukur efisiensi komputasi paralel, yaitu yang pertama percepatan paralel. Percepatan paralel untuk mengukur seberapa cepat beban kerja tertentu dapat diselesaikan oleh sejumlah pekerja. Yang berikut efisiensi paralel. Efisiensi paralel mengukur seberapa efisiensikah para pekerja untuk melakukan pekerjaannya dalam konteks paralel. Penting untuk diingat bahwa matriks ini bukan matriks kinerja, karena efisiensi paralel dapat berdampak oleh sejumlah faktor termasuk overhead komunikasi dan koordinasi antar pekerja. Yang berikut asumsi untuk model skalabilitas dasar. Perangkat keras yang dapat diskalakan waktu kerja setrika lebih cepat. Di sini waktu kerja setrika lebih cepat berasumsi bahwa perangkat keras yang digunakan dapat diskalakan. Artinya kita dapat menambahkan lebih banyak sumber daya keras untuk meningkatkan kinerja. Misalkan jika kita ingin mempercepat pekerjaan setrika, kita dapat menambahkan lebih banyak setrika dengan asumsi bahwa akan mempercepat waktu kerja secara profesional. Pekerjaan dapat diparalelkan sepenuhnya atau tidak dapat diparalelkan sama sekali. Misalkan dalam konteks setrika, beberapa pekerja seperti menyetrika baju-baju yang berbeda dapat diparalelkan, sedangkan tugas seperti menyetrika bagian tertentu dari baju yang sama mungkin tidak dapat diparalelkan. Untuk saat ini asumsikan beban kerja konstanta. Ini berarti bahwa kita ada frustasi dalam jumlah pekerjaan yang perlu dilakukan selama eksperimen atau pengukuran kinerja. Dengan begitu, kita dapat mengembangkan contoh model skalabilitas dasar untuk mengukur sejauh mana peningkatan perangkat keras untuk paralel pekerjaan kontribusi terhadap percepatan waktu kinerja. Yang berikut jadi semuanya hilang tidak terlalu. Komunikasi tidak harus bersifat serial dan atau tidak tumpang tindih. Yang pertama, jaringan non-pemblokiran dapat mentransfer banyak pesan secara bersama. Yang kedua, komunikasi mungkin tumpang tindih dengan pekerjaan yang berguna untuk beberapa algoritma. Meningkatkan jumlah pekerjaan paralel dapat mengurangi dampak serial bekerja. Itu artinya pada jaringan non-pemblokiran, banyak pesan dapat ditransfer secara bersamaan, meningkatkan efisiensi. Dengan begitu, dalam beberapa algoritma tumpang tindih, komunikasi dengan pekerjaan yang berguna bisa mengurangi dampak pekerjaan serial, sehingga meningkatkan jumlah pekerjaan paralel. Model percepatan sederhana untuk beban kerja berskala. Bagaimana jika kita dapat meningkatkan bagian pekerjaan yang paralel saja? Semakin besar percepatannya. Bagian pekerjaan yang dapat dijalankan secara paralel dapat menghasilkan percepatan yang signifikan atau sama halnya dengan besar. Semakin besar proporsi pekerjaan yang dapat dijalankan paralel, maka semakin besar percepatannya. Namun hal ini tidak mungkin dilakukan pada semua aplikasi untuk dapat memanfaatkan percepatan ini sepenuhnya,
karena ada batasan algoritma dan struktural yang mempengaruhi sejauh mana pekerjaan dapat diparalelkan. Berikut model percepatan sederhana untuk beban kerja berskala. Beban kerja paralel bertambah secara linear seiring dengan waktu proses tetap konstan. Dalam hukum Gustafsson atau skala lemah, itu merupakan konsep dalam konteks komputasi paralel yang menghubungkan peningkatan beban kerja dengan pertumbuhan linear dalam skalabilitas. Jadi hukum ini menyatakan bahwa ketika beban kerja paralel bertambah secara linear, maka waktu proses tetap konstan. Dengan kata lain, semakin banyak pekerja yang ditambahkan pekerjaan per detik yang dilakukan oleh masing-masing pekerja, maka semakin mendekati usaha yang dapat dilakukan oleh satu pekerjaan dalam waktu yang sama. Berikut bagaimana kita bisa menentukan parameter model. Analisis manual membutuhkan pengetahuan mendalam tentang perangkat keras dan program. Pemasangan kurva kurang berwawasan, namun juga tidak terlalu rumit. Contoh penskala yang kuat, kode hipotesis pada node MIJIT. 10 core per soket, 2 soket per node. Gunakan AMDALS yang diperluas. Jadi untuk menentukan parameter model, yang pertama itu analisis manual. Analisis manual identifikasi komponen paralel dan serial dari pekerjaan. Yang berikut itu tentukan proporsi pekerjaan yang dapat dikerjakan secara paralel. Misalkan dalam kode hipotesis pada node MIJIT. Identifikasi jumlah core atau prosesor yang tersedia. Contoh di sini 10 core per soket, 2 soket per node. Untuk pemasangan kurva, permasangan kurva mengumpulkan data kinerja eksperimental seperti waktu eksekusi pada bagian jumlah core. Jadi ini model. Selanjutnya pemisahan garis dasar penskalaan adalah kunci. Pemisahan garis dasar penskalaan adalah kunci dari pemodelan dan analisis kerja. Ini mengacu pada pemahaman bahwa skalabilitas dapat dicapai dengan meningkatkan jumlah sumber daya tertentu tanpa harus mengubah struktur fundamental dari tugas atau sistem yang sedang dianalisiskan. Penting juga untuk memahami perbedaan antara penskalaan dasar dan juga penskalaan garis. Misalkan garis dasar, penskalaan penting dalam permodelan. Berikut batasan skalabilitas di luar batasan komunikasi AMDALS. AMDALS ketidakseimbangannya beban pada titik. Ketidakseimbangannya beban. Sinkronisasi lebih khusus lagi. Waktu eksekusi atau asumsi tidak lagi berlaku secara umum. Sulit untuk dimodelkan secara umum. Namun ada 2 kasus yang terjadi. Kemacetan sumber daya. Kemacetan sumber daya ini tidak mengasumsi skalabilitas sumber daya yang sempurna, melainkan sebaliknya, meningkatkan bahwa ada batasan dan meningkatkan kinerja sistem. Jadi di sini hukum AMDALS mengasumsi skalabilitas sumber daya yang sempurna. Kenyataannya arsitektur komputer dilanda kemacetan. Jadi ini adalah kode atau script program untuk pembaruan array.
menggunakan AMDAL. Perbandingan mengukur dan menyajikan kinerja. Jadi benchmarking dua jenis, yaitu perbandingan aplikasi dan juga perbandingan mikro. Perbandingan aplikasi melibatkan perbandingan aplikasi yang sebenarnya digunakan dalam situs nyata. Fokus pada masalah dan kondisi yang realistis, yang relevan dengan penggunaan sehari-hari. Masalah realistis penggunaan sehari-hari. Untuk perbandingan mikro sendiri dilakukan pada tingkat yang lebih rendah dengan fokus pada komponen atau fitur-fitur kecil dalam aplikasi. Biasanya melibatkan loop sederhana dengan fungsi-fungsi yang dapat dipahami dengan baik. Dapat dikonfigurasi dengan cermat untuk mengukur kinerja komponen tertentu. Definisi yang tepat atas kasus-kasus acuan. Yang pertama, tentukan kasus benchmark yang tepat, mencerminkan beban kerja produksi. Yang kedua, dokumentasi pengaturan sistem dan lingkungan eksekusi. Perangkat lunak, perangkat keras, opsi real-time. Dokumentasikan metodologi pengukuran. Berikut kinerja dan waktu. Kinerja adalah ukuran seberapa efisiensi dan efektifnya suatu tugas atau pekerjaan dilakukan dalam satuan waktu. Semakin tinggi kinerjanya, maka semakin baik pula. Di sini mengukur kinerja ganda S sama dengan get work time. Itu untuk mengambil waktu awal sebelum pekerjaan dimulai. Kemudian ini double E sama dengan get work time. Itu untuk mengambil waktu setengah pekerjaan selesai. Kemudian double P sama dengan kerja. Itu untuk menghitung kinerja dengan membagi jumlah pekerjaan dengan selisih waktu. Kesalahan populer runtime sama dengan kinerja. Jadi ini untuk menampilkan perbandingan runtime kinerja. Ini yang baik dan ini yang buruk kayaknya. Wawasan yang tersembunyi oleh ketergantungan yang sepele. Matriks kinerja mengungkapkan perilaku menarik yang patut diselidiki. Lalu ini untuk perbandingan spin up, untuk percepatan kinerja, kualitas lebih tinggi lebih baik. Jadi ini adalah perbandingan ya, lebih tinggi lebih baik. Yang berikut menentukan paralelisme data pada tingkat kasar. Contoh di sini pemetaan MES 3D ke proses atau direct. Pemetaan MES 3D ke proses atau direct itu sama halnya dengan paralelisme data. Di sini terjadi saat MES 3D dibagi ke dalam proses atau direct yang berbeda untuk pengelolaan paralel. Yang berikut jaringan Cartesius tidak terstruktur. Berikut komunikasi tetangga, berikutnya melalui penyampaian pesan. Komunikasi tetangga ini mengacu pada pertukaran data antar entitas tetangga dalam komputasi paralel yang merupakan contoh lain dari paralelisme data. Yang berikut komunikasi sederhana, penyeimbangan beban. Komunikasi sederhana ini berhubungan dengan komunikasi antar proses atau direct
dalam aplikasi yang berjalan secara paralel dan juga mencakup aspek penyimbangan beban untuk memastikan pekerjaan tersebut secara merata. Yang berikut menemukan paralelisme fungsional pada tingkat kasar. Unit fungsional yang berbeda dari suatu program dipetakan ke prosesor yang berbeda. Setiap subtugas berbeda satu sama lain dan mempunyai komunikasi yang berbeda. Di sini ada aliran udara, perpindahan panas, dan gerakan awan. Menemukan paralelisme data pada tingkat menengah. Pembagian pekerjaan di memori bersama melalui de-reading. Paralelisme data pada tingkat menengah ya. Paralelisme data pada tingkat menengah dapat ditemukan dalam contoh seperti pembagian pekerjaan di memori bersama melalui de-read, di mana terdapat perkalian matriks vektor atau MVM yang merupakan bentuk eksekusi paralel. Yang berikut menemukan paralelisme instruksi dan data pada tingkat yang baik. Paralelisme tingkat instruksi di sini memanfaatkan proses data paralel bersama instruksi. Dilakukan oleh kompiler atau programmer. Yang berikut ini materi yang kedua ya. Pemrograman paralel dengan OpenMP dan MP, yaitu dasar-dasar OpenMP. Di sini dasar-dasar yang pertama, pemrograman paralel untuk komputer dengan memori bersama. Ini incremental dan portable yang mudah untuk komputer dengan memori bersama. Yang kedua, sasaran desain awal. Yang ketiga, kumpulan arahan kompiler dan fungsi perpustakaan yang terstandarisasi. Ini arsitektur perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak yang pertama, pandangan pemrograman. Pandangan pemrograman ini merujuk pada cara seorang pemrogram melihat dan berinteraksi dengan aplikasi, termaksud penambahan direktif OpenMP dalam kode. Yang kedua, pandangan pengguna. Pandangan pengguna ini adalah perspektif dari pengguna akhir yang mendapatkan manfaat dari kinerja yang ditingkatkan dari aplikasi yang menggunakan OpenMP. Yang berikut tampilan sistem operasi. Tampilan sistem operasi itu bagaimana sistem operasi mengelola eksekusi paralel yang dilakukan oleh de-read yang dihasilkan oleh OpenMP. Yang berikut model memori bersama. Dilahirkan melalui suatu proses kumpulan register lokal, ruang alamat global bersama. Mungkin ini desain atau model memori bersama, dan ini kayaknya pengguna pribadi. Data dibagikan atau pribadi. Data bersama tersedia untuk semua benang. Data pribadi hanya tersedia untuk de-read yang memilikinya. Yang berikut di sini ada model eksekusi for join. Master de-read. Master de-read ini adalah utas utama yang menjalankan program. Pada awal eksekusi hanya utas master yang aktif. Untuk for adalah perintah yang digunakan untuk memulai
wilayah paralel di dalam program. Yang berikut paralel region. Paralel region ini adalah bagian dari program di mana beberapa utas dihasilkan untuk menjalankan tugas secara paralel. Yang berikut di sini ada serial region. Serial region setelah sinkronisasi program bisa memiliki wilayah serial di mana hanya satu utas yang aktif. Ini adalah bagian program di mana eksekusi adalah berurutan, tidak paralel. Yang berikut join. Join atau sinkronisasi itu setelah wilayah paralel selesai dieksekusi, utas-utas yang dibuat akan bergabung sebelum melanjutkan eksekusi program. Yang berikut di sini ada theme of the rest. Theme of the rest ini mengacu pada semua utas yang dibuat dalam suatu wilayah paralel. Wilayah paralel. Yang pertama, menjadikan blok berstruktur sebagai wilayah paralel. Semua kode dieksekusi antar awal dan akhir wilayah dieksekusi oleh semua direct. Ini termaksud panggilan subroutine di wilayah tersebut. Data bersama versus pribadi. Data di wilayah paralel dapat bersifat pribadi untuk setiap direct yang menjalankan. Setiap direct memiliki salinan data lokalnya sendiri. Di bagian antar direct, hanya ada satu contoh data yang tersedia untuk semua direct. Ini tidak berarti bahwa contoh tersebut selalu terlihat oleh semua direct. Kemudian apa perbedaan data pribadi dengan data bersama? Data pribadi adalah data yang secara khusus terkait dengan individu tertentu dan biasanya bersifat rahasia. Dan data bersama adalah data yang dapat diakses atau digunakan oleh beberapa individu atau entitas, seperti data yang disimpan dalam database yang dapat diakses oleh banyak orang. Berikut pelingkupan data bersama versus pribadi. Semua data di wilayah paralel dibagikan. Ini termasuk data global. Pengecualian variabel loop dari loop paralel bersifat pribadi. Variabel lokal, data lokal dalam pemanggilan fungsi tertutup bersifat pribadi kecuali dinyatakan statis. Batas ukuran tumpukan mungkin diperlukan untuk membuat array besar menjadi statis jika tidak memungkinkan gunakan heap. Pelingkupan data alternatif dalam C. Ini variabel lokal di blok terstruktur secara otomatis, bersifat pribadi, lebih sedikit kebutuhan akan klausa privat di C. Peringatan variabel lokal dimusnahkan atau keluar dari cakupan di akhir blok. Yang berikut pelengkapan data efek samping yang penting. Apa yang terjadi jika suatu variabel dibagikan secara tidak sengaja? Ini bisa mengakibatkan inkonsistensi data dan bahkan kegagalan program jika satu direct sedang menulis ke data yang dibagikan sementara direct lain mencoba membacanya.
Pelingkupan data variabel privat dan penyembunyian. Pelingkupan data ini memungkinkan untuk merujuk pada bagaimana data diakses atau diatur dalam konteks pemrograman paralel. Nilai awal sebelum diartikan nilai bersama pulih setelah wilayah. Nilai awal belum diartikan ini mungkin berarti bahwa nilai awal variabel tersebut tidak didefinisikan secara eksplisit. Untuk nilai bersama, pulih setelah wilayah ini bisa merujuk pada cara variabel bersama diperbarui setelah beberapa dalam satu blok wilayah tertentu dapat program paralel. Ini klausul pribadi pertama. Perpanjang swasta, penilaian nilai salinan master ditransfer ke variabel pribadi. Bukan penunjuk, bukan bentuk yang diasumsikan, bukan subobjek, salinan master bukan salinan pribadi, dan lain-lain. Berbagai pekerjaan OpenMP. Distribusi pekerjaan berdasarkan ID direct hanya berfungsi dengan mudah untuk loop kanonik. Penyeimbangan beban sangat sulit. Kerja nyata. Pembagian kerja loop paralel menyatakan bahwa loop berikut akan didistribusikan di antara deret aktif dan jika ditemukan dalam wilayah paralel. Konstribusi pembagian kerja hanya loop yang mengikuti direktif yang digunakan bersama pembatasan pada loop paralel. Jumlah trip harus dapat dihitung. Badan loop dengan satu titik masuk dalam satu titik keluar. Tidak dapat pemutusan loop. Iterator akses ajaksi plus didukung. Konstruksi pembagian kerja secara umum mendistribusikan pelaksanaan wilayah kode terlampir di antara para anggota dari tim harus ditutup secara dinamis dalam waktu paralel, tidak ada hambatan masuk yang tersirat. Batasan implisit di akhir pembagian kerja kecuali klausul sekarang ditentukan. Loop pembagian kerja klausa jadwal. Interaksi dibagi menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang ditentukan oleh potongan. Potongan tersebut ditetapkan secara statis untuk melakukan deret dalam tim secara round robin sesuai urutan nomor deret. Ukuran potongan default satu bagian yang berdekatan untuk setiap deret. Yang pertama dinamis. Iterasi dipecah menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang ditentukan oleh potongan. Saat setiap utas menyelesaikan satu bagian ruang iterasi, secara dinamis memperoleh set iterasi berikutnya. Dipandu, ukuran bongkahan dikurangi secara eksponensial setiap kali bongkahan dikirim ruang iterasi. Berikut runtime. Keputusan mengenai penjadwalan ditunda hingga waktu berjalan. Otomatis. Kompiler atau runtime memutuskan. Yang terakhir, loop pembagian kerja klausa jadwal. Mungkin ini model dari klausa jadwalnya. Oke, sekian dari penjelasan dua materi mengenai OpenMP dan MP. Sekian dan terima kasih.